每隔一段时间，魂符、永夜他们都可有方法？阎魔已经被老袁给吞了。救救阎王！大黑猫，我的肉身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-681-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 680. Kinchan tahu kalau kucing gemoy telah menyembunyikan mutiara laut darah dari dirinya. Alhasil mau tidak mau, kucing gemoy pun memberikan hal itu kepadanya. Sementara itu, pertarungan lainnya juga sudah selesai. Para bawahan Kinchan dengan mudah mengalahkan orang-orang keluarga Ji dan juga para iblis asing. Tetua Agung memohon ampunan kepada mereka. Untung saja Jiryu masihlah memberikan ampunan. Berhubung Jiufa sudah meninggoy dan warisan keluarga Ji ada pada Jiryu, jadi mulai sekarang kendali atas keluarga Ji ada padanya. Untuk para iblis ini sendiri mencoba untuk melawan Kinchan, namun bisa dan mudah ditahan oleh Mokara dan Kulodao. Kini hanya tinggal iblis ini saja. Ia pun berjanji akan setia kepada Kinchan. Selain itu, ia juga sangatlah berguna karena memiliki koneksi dengan istana Piao Miao. Jika ia sampai dihabisi, takutnya istana Piao Miao curiga sesuatu telah terjadi kepada keluarga Ji. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sesuatu telah terjadi pada Tetua Agung dan yang lainnya. Mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa. Jiryu tidak tahu apa yang telah terjadi kepada mereka. Sedangkan kucing gemoy mulai melakukan pemeriksaan, di mana ternyata itu berasal dari jimat jiwa kehidupan dan kematian. Tetua Agung menjelaskan kalau kondisi yang merasuki tubuh Jiufa telah menanamkan jimat jiwa kehidupan dan kematian di masing-masing tubuh mereka. Karena itulah setiap selang waktu tertentu mereka harus menerima penyucian. Jika tidak, rasa sakit akan terus mereka rasakan. Kinchan meminta bantuan kepada kucing gemoy mengenai cara menghapus jimat tersebut. Sayang sekali kucing gemoy juga tidak tahu. Jika sekedar jimat jiwa biasa, Yongye dan yang lainnya bisa saja mengatasi hal tersebut. Namun jika tidak ditekan dalam jangka waktu tertentu, jiwa orang-orang ini akan terbakar dan binasa. Jadi untuk menghapusnya, maka harus dilakukan oleh si pemasang jimat sendiri. Sangat disayangkan iblis Yama itu sudah tertelan oleh Lao Yuan. Tetua Agung bersama yang lainnya pun terus memohon bantuan kepada Kinchan. Begitu pula dengan Jiryu. Meskipun mereka sempat bekerjasama dengan ras iblis, namun tetap saja mereka adalah orang-orang dari keluarga Ji-nya. Kinchan paham, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. 每隔一段时间，魂符、永夜他们都可有方法？阎魔已经被老袁给吞了。救救阎王！ Hingga akhirnya kucing gemoy memiliki satu cara. Berhubung kekuatan Lao Yuan bisa mengekang suku iblis asing, maka mungkin saja dia itu mampu menghapus jimat jiwa milik suku iblis asing ini. Kinchan mencoba menyerahkan hal itu kepada Lao Yuan. Ternyata ini bisa saja dia lakukan. Namun menghapus jimat jiwa kehidupan dan kematian menguras terlalu banyak tenaga. Jadi Lao Yuan sempat menolak. Kinchan pun bingung harus mengatakan apa kepada Jiryu yang terus berharap kepadanya. Pada akhirnya Lao Yuan pun mengubah keputusannya. Karena bagaimanapun Kinchan telah banyak membawa keuntungan kepadanya. Jadi dia itu akan meminjamkan tenaganya. Kinchan pun berterima kasih kepada Lao Yuan. Dan saat itulah dia pun mulai melakukan sesuatu. Dengan kekuatan penuh dari Lao Yuan, sebuah formasi pun telah Kinchan bentuk. Di mana saat itu jugalah dia mengalirkan kekuatannya kepada Tetua Agung bersama yang lainnya. Dan begitulah Kinchan bisa masuk ke dalam lautan kesadaran mereka agar bisa menarik jimat tersebut.
Proses ini tidaklah semudah yang dikira, pasalnya dibutuhkan banyak kekuatan untuk menarik jimat tersebut. Untungnya berkat kekuatan Lo Yuan, semua itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Pada akhirnya seluruh segel pun sudah terlepas. Tetua Agung bersama yang lainnya pun berterima kasih banyak kepada Qin Chen. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi mereka ini harus mengabdi sepenuh hati kepada Jiryu. Sementara itu di jalur masuk tanah leluhur, para tetua yang baru saja sadarkan diri meminta untuk segera menghubungi leluhur, karena orang-orang kuat baru saja datang. Kedua penjaga ini pun memberitahu kalau Jiufa sudah meninggoy. Seketika itu membuat mereka lesu. Sementara itu Qin Chen sendiri tengah melakukan sesuatu yang sepertinya dia tengah menstabilkan kekuatannya, karena bagaimanapun dia baru saja mengalami kenaikan. Setelah semua itu selesai, terlihat kalau tumbuhan di sekitar Qin Chen mulai tumbuh kembali. Kucing gemoy yang baru saja terbangun langsung senang melihat adanya kupu-kupu. Ia seketika saja bermain dengan kupu-kupu tersebut. Namun kucing gemoy ini tidak kunjung berhasil menangkapnya. Sampai pada akhirnya Qin Chen pun menyelesaikan kultivasinya. Sementara itu, kucing gemoy akhirnya berhasil menangkap kupu-kupu itu. Namun saat ingin melahap kupu-kupu itu, Qin Chen memberitahu kalau kondisi fisiknya telah mencapai ranah tanpa celah. Tapi bagi kucing gemoy, Qin Chen masih jauh dari tahap tersebut. Pasalnya ranah tanpa celah bukan soal fisik saja. Namun untuk fisik Qin Chen memang sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi dia itu tetap kurang dalam hal peleburan. Karena yang dimaksud tanpa celah adalah garis darah dan fisik yang melebur menjadi satu sepenuhnya, membentuk satu kesatuan yang utuh. Dan begitulah fisik tidak memiliki celah sedikit pun. Kekuatan garis darah meresap ke setiap sudut tubuh. Maka kekuatan jiwa pun bisa menjalar ke seluruh tubuh. Inilah baru bisa mencapai keadaan jiwa yang bisa keluar dari tubuh. Bagi kucing gemoy, jika Qin Chen telah melampaui itu semua, barulah dia bisa menghindari perampasan fisik oleh benih parasit. Kini kekuatan fisik Qin Chen memang sudah mencukupi, namun kekuatan garis darahnya belum meresap ke setiap sudut tubuhnya. Karena itulah dia belum bisa disebut tanpa celah. Qin Chen paham dan ingin bertanya lagi kepadanya. Namun kucing gemoy malah mengejar kupu-kupu sebelumnya. Karena itulah episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Jiryu terlihat sangat kebingungan karena di antara orang-orang itu tidak ada Tino. Ia pun penasaran mengenai apa yang telah terjadi kepadanya. Sampai pada akhirnya Qin Chen pun menegurnya. Pada awalnya Jiryu tidak tahu siapakah pria tampan itu. Sampai akhirnya Qin Chen menjelaskan kalau dia adalah Tino, adik iparnya. Qin Chen bahkan memperagakan tingkah laku dari Tino. Hingga akhirnya Jiryu pun sadar kalau pria ini memang adalah Tino yang ia kenal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.